Halo Sobat Madis, kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai transformasi geometri yang memiliki fungsi berupa eksponen. Jadi buat sobat yang ingin mempelajari atau mendalami soal transformasi geometri, yuk ikuti dan pahami videonya. Nah, di sini ada seorang ilmuwan melakukan pengamatan terhadap perkembangbiakan bakteri selama beberapa waktu. Setelah 1 jam, pengamatan hasil percobanya dimodelkan dengan bentuk grafik ini. Oke, grafik ini memiliki fungsi Y sama dengan 2 berpangkat X. Setelah mengalami perlakuan, banyak bakteri yang diamati berubah. Grafik tersebut mengalami pergeseran ke kiri 2 satuan setiap jam. Sobat, ketika dialami pergeseran, maka kita masuk ke transformasi geometri translasi. Oke, berarti di sini translasinya itu bergeser sejauh 2 satuan ke kiri. Kiri dan kanan berada pada sumbu X. Karena dia mengatakan kiri, berarti dia tandanya minus 2. Tidak ada disebut atas bawah, maka di sini Y-nya itu adalah 0. Nah, ingat sobat, rumus translasi. Ketika ada suatu titik digeser sejauh A, B, maka bayangannya itu diperoleh dari X plus A, Y plus B. Nah, sekarang kita perhatikan grafiknya. Kita ambil aja sembarang titik. Misalnya di sini pas dia mengenai di titik 0,1. Misalkan ini adalah titik A, itu berada di 0,1. Sedangkan di sini ada titik yang mengenai pas berada di 2,4. Oke, kita anggap aja B 2,4. Cukup ya, kita ambil 2 titik aja. Maka kita punya bayangan. Nah, ketika kita bayangkan, kita punya di sini tadi titik A-nya itu adalah 0,1. Kita geser sejauh min 2,0. Maka kita punya A aksen itu adalah 0 ditambah dengan min 2, 1 ditambah dengan 0. Maka A aksennya itu adalah min 2,1. Gitu ya. Sekarang kita cari untuk si B-nya. B-nya itu tadi 2,4. Kita geser sejauh minus 2,0. Maka B aksennya itu kita peroleh 2 yang ditambah dengan min 2, 0 yang ditambah, tadi 4 ya, 4 yang ditambah dengan 0. Maka kita punya B aksennya itu adalah 0,4. Oke, kita sudah analisis. Ternyata aksen atau bayangannya itu berada di min 2,1. B aksennya itu 0,4. Sekarang kita lanjut ke pertanyaannya. Oke, kita copy dulu biar kita lanjut ke lembar kerja berikutnya. Di pertanyaan pertama, gambar yang menunjukkan hasil pengamatan setelah 1 jam. Tadi kan setelah 1 jam mengalami pergeseran, berarti yang sudah kita kerjakan tadi. Oke, mari kita kutip pekerjaan kita yang tadi. Nah, di sini kita sudah mencari tadi A aksennya, yaitu min 2,1. Maka kita cari yang mana yang menghasilkan grafik min 2,1. Kita cek opsi A. Min 2,1 di sini ya. Berarti ini salah. Lanjut, min 2,1 di sini. Berarti ini salah. Di bagian opsi B di sini min 2, oke, 1. Pas mengenai min 2,1 berarti ini A aksen. Coba kita cek. Jika kita cek B aksennya berarti 0,4. 0,4. Oke, benar ya. Maka ini adalah opsi yang paling tepat. Maka E otomatis salah dan C juga otomatis salah. Maka jawabannya B ya sobat. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 itu kita disuruh untuk mencari pernyataan yang bernilai benar. Maka sobat harus ingat dulu wacana sebelumnya. Kita sudah punya fungsi Y sama dengan 2 yang berpangkat X. Di mana kita juga punya pernyataan bahwasanya setiap 1 jam, dia akan bergeser sejauh minus 2. Gini ya. Karena tidak ada atas bawah, berarti di sini kita buat 0. Selanjutnya, ini setiap jam berarti 1 jam dia bergeser sejauh min 2. Kalau 2 jam berarti bergeser sejauh min 2 kali 2, berarti sejauh min 4. Maka pergeserannya itu tergantung dengan waktunya.
Waktu itu kita simbolkan dengan T. Maka di sini pergeserannya itu sejauh min 2T, 0. Paham ya sobat? Maka kita pakai rumus translasi. Suatu titik yang digeser sejauh min 2T, 0 akan menghasilkan suatu bayangan X min 2T, Y. Nah, selanjutnya ini adalah X aksennya, yang ini adalah Y aksennya. Kita peroleh bahwasanya X aksen itu sama dengan X min 2T. Kita pindahkan 2T-nya maka jadi positif ya. Maka X plus 2T itu sama dengan X. Oke, selanjutnya kita punya Y aksen itu sama dengan Y. Maka Y itu sama dengan Y aksen. Kita substitusi ke dalam fungsi kita sebelumnya, di mana Y ini adalah Y aksen. Sini Y aksen itu sama dengan 2. X ini adalah X aksen ditambah 2T. Ini merupakan bayangan. Sekarang mari kita cek pernyataannya. Oke, pernyataan pertama, ketika waktunya itu 2 jam, maka bayangannya itu adalah Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1. Mari kita cek. Di sini aksen nggak usah ya ditulis aksennya, berarti di sini Y sama dengan 2 berpangkat X ditambah 2T. Di sini 2 jam, berarti T-nya itu adalah 2. Maka hasilnya itu adalah 2 berpangkat X ditambah 4. Nah, sesuai dengan pernyataannya, maka pernyataan 1 ini bernilai salah. Paham ya sobat? Kita lanjut ke pernyataan kedua, di mana Y-nya itu sama dengan 2 berpangkat X ditambah. Waktunya 3, berarti T-nya kita ganti jadi 2 kali 3. Maka hasilnya 2 pangkat X plus 6. Oke, di sini pas ya, maka ini bernilai benar. Kita lanjut ke pernyataan ketiga. Di sini waktunya itu adalah 4 jam, maka di sini 2 pangkat X ditambah 2 kali 4 sama dengan 2 berpangkat X ditambah 8. Sesuai dengan pernyataannya, berarti ini bernilai salah. Lanjut ke pernyataan 4-nya, Y sama dengan 2 berpangkat X ditambah dengan 2 kali T-nya itu 5 jam, berarti di sini 5 sama dengan 2 pangkat X ditambah 10. Nih, hasilnya sama ya, maka ini bernilai benar. Kita lanjut ke pernyataan kelimanya. Di sini ada Y sama dengan 2 pangkat X plus 2 kali T-nya itu adalah 6 jam. Di sini 6, maka kita hasilkan 2 pangkat X plus 12. Di sini plus 14, maka ini salah. Maka jawaban kita itu adalah salah, benar, salah, benar, salah. Paham ya sobat? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada wacananya. Yuk langsung kita pahami. Ibu akan memesan 2 hiasan kue. Ibu menggambar hiasan kue tersebut pada koordinat kartesius supaya bentuknya simetris dan beraturan. Nah, di sini sudah ada kurva kuenya ya. Itu Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Dari gambar tersebut, ibu akan menggambar 2 bentuk. Yang dimana bentuk yang pertama itu adalah hiasan pertama. Oke, kita buat di sini hiasan pertama, yaitu hiasan A, itu diperoleh dari refleksi fungsi Y terhadap sumbu X. Berarti di sini refleksi terhadap sumbu X. Yang dilanjutkan terhadap translasi, berarti pergeseran secara vertikal, berarti berada pada sumbu Y. Karena tidak disebut kiri kanan, maka X-nya itu 0. Dan dia ke atas, maka Y-nya itu positif sejauh 3 satuan ke atas. Oke, kita lanjut ke hiasan B-nya. Di sini ada hiasan B. Hiasan keduanya itu diperoleh dari dilatasi fungsi Y sejajar sumbu X. Oke, di sini ada sejajar sumbu X. Maka kita punya fungsinya itu Y sama dengan F Kx. K-nya itu adalah skala. Nah, di sini skalanya itu sudah diperoleh adalah setengah. Kita sudah memahami wacananya sobat. Sekarang mari kita salin dulu, baru kita lanjut ke soalnya. Yuk kita lanjut ke soalnya. Di sini ada soalnya, berikan tanda centang pada kolom benar atau salahnya.
Nah, kita kutip dulu yang sudah kita kerjakan tadi, wacananya yang sudah kita pahami, kita peroleh ini ya tadi ya. Oke. Kita next ke pernyataannya di sini ada fungsi Y untuk hiasan A. Berarti ini adalah bayangan ketika dia direfleksikan terhadap sumbu X dan ditranslasi sejauh 0,3. Ingat sobat, ketika ada 2 kali transformasi, maka sobat kerjakan dari belakang dulu. Paham ya? Berarti kita kerjakan dulu translasi, baru mengarah ke refleksi. Oke, kita masuk ke hiasan pertama, hiasan A-nya. Kita kerjakan tadi pertama itu adalah si translasi. Oke, di sini ketika ada X, Y ditranslasikan sejauh 0,3, maka kita punya bayangan pertama yaitu X plus 0 berarti X ya, koma Y plus 3. Nah, hasil bayangan ini X, Y plus 3 kita refleksikan. Di sini ada refleksi ya. Refleksikan terhadap sumbu X. Berarti yang berubah itu adalah si sumbu Y-nya jadi negatif. Berarti di sini X-nya tetap, si Y-nya jadi berubah negatif. Y-nya itu adalah Y plus 3. Paham ya? Maka kita peroleh ini adalah X double aksen, ini adalah Y double aksen. Oke, kita lanjut. Kita punya X double aksen itu sama dengan X. Dan kita punya bahwasanya Y double aksen itu sama dengan min Y plus 3. Kita kali sama-sama min berarti kita peroleh min Y double aksen sama dengan Y plus 3. Pindahkan 3-nya ke kiri berarti min Y double aksen min 3 sama dengan Y. Setelah kita peroleh X dan Y-nya, kita substitusilah dia ke fungsi awalnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X tambah 1. Maka kita peroleh Y itu adalah min Y double aksen dikurangi 3 sama dengan X itu adalah X double aksen yang dikuadratkan dikurangi dengan 2 kali X double aksen ditambah 1. Karena ini sudah double aksen, maka ini sudah bayangan. Artinya sobat tidak usah lagi menulis double aksennya. Maka kita peroleh min Y dikurangi 3 sama dengan X yang dikuadratkan dikurangi dengan 2X ditambah 1. Maka min 3-nya pindah ke kanan sobat. Kita peroleh min Y sama dengan X kuadrat min 2X. Min 3 pindah ke kanan jadi plus, berarti 1 tambah 3 hasilnya 4. Oke, kita lanjut di sini aja. Kita peroleh min Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X tambah 4. Karena di sini dalam satuan Y-nya positif, maka semuanya kita kali negatif. Maka kita punya nih. Kita kalikan negatif, berarti min Y kali negatif berarti Y ya. Sama dengan di sini jadi min X kuadrat ditambah 2X min 4. Nah, sesuai dengan pernyataan yang diberikan, maka pernyataan satu ini adalah salah. Paham ya sobat? Oke, di sini sudah langsung terjawab pernyataan ketiganya. Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X min 4. Maka ini benar. Oke, paham ya sobat? Kita lanjut ke hiasan B-nya. Oke, di hiasan B itu didilatasi. Tadi kita punya Y aksen itu sama dengan F KX aksen. Nah, fungsi kita itu kan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X ditambah dengan 1. Karena skalanya itu adalah setengah, udah langsung substitusi. Maka kita peroleh Y aksen sama dengan X itu adalah setengah X aksennya yang dikuadratkan dikurang 2 kali X itu adalah setengah X aksen ditambah 1. Paham ya? Menggunakan rumus yang ini, K itu kita ganti jadi setengah. Maka kita punya bayangan ini sudah dalam satuan aksen, maka ini sudah kenal bayangan. Setelah kita sudah tahu ini bayangan, maka aksennya sobat tidak usah tulis lagi. Kita peroleh Y sama dengan setengah dikuadratkan itu adalah 1/4. Berarti ini X kuadrat.
Oke, di sini 2 kali setengah itu adalah 1. Berarti di sini tinggal min X ditambah dengan 1. Sesuai dengan pernyataan kedua, di sini 1/4 X kuadrat dikurang X ditambah 1, maka pernyataan ini bernilai benar. Paham ya sobat? Setelah pernyataan 2 dapat, kita cek pernyataan ketiga. Ketiga tadi sudah ya, keempat di sini 4X kuadrat. Salah ya, maka ini salah. Nah, pernyataan kelimanya, hiasan A dan B sama bentuknya karena memiliki rumus fungsi sama. Berarti ini salah karena hiasan A yang benar itu adalah Y sama dengan ini. Sedangkan hiasan B yang benar itu adalah yang ini. Fungsinya berbeda. Maka ini salah. Paham ya sobat? Oke, kita lanjut ke wacana berikutnya. Kita lanjut ke wacana berikutnya. Ada seekor sapi terjangkit virus yang sangat berbahaya. Setelah pemeriksaan oleh dokter, dideteksi bahwa terdapat 100 virus dalam tubuh sapi tersebut. Dokter hewan kemudian menyuntikkan obat untuk mengurangi jumlah virus serta menghentikan perkembangannya. Hasil pemeriksaan setelah pemberian obat direpresentasikan dalam bentuk grafik eksponen. Oke, diketahui ada fungsi eksponennya itu adalah 100 dikali dengan 2 pangkat min X. Nah, selanjutnya dokter hewan tersebut memberikan tipe obat yang menghilangkan virus. Nah, obat tersebut dikatakan efektif jika pertumbuhan bakteri makin berkurang. Hasil dari pemberian beberapa tipe obatnya, oke. Tipe obat pertama itu dilatasi terhadap sumbu X dengan skalanya 4. Oke. Ini skalanya 4, sedangkan si B-nya itu skalanya 2. Si C-nya itu skalanya 5 karena dia sama-sama didilatasi terhadap sumbu X. Maka kita cukup menulis skalanya ya sobat. Si D itu dengan skalanya itu adalah setengah dan E itu skalanya itu adalah 1/4. Karena dia didilatasi terhadap sumbu X, maka kita punya suatu bayangan Y-nya itu adalah si FKX. Artinya si X-nya yang berubah. Oke, kita sudah memahami wacananya. Kita copy dulu, kita salin, baru kita masuk ke soalnya. Oke, kita lanjut ke soalnya. Kita kutip dulu ya sobat. Nah, ini sudah kita pahami tadi wacananya. Sekarang langsung kita kerjakan soal nomor 4-nya. Pasangkan jenis obat sesuai dengan persamaan fungsinya. Tipe obat A. Oke, berarti skalanya 4. Maka yang bagian A itu kita peroleh Y aksennya itu berarti Fx-nya itu sama dengan si skalanya kita masukkan terhadap fungsinya. Berarti di sini 100 dikali dengan 2 pangkat. Tadi dia berpangkat min X. Berarti di sini min X-nya itu kita ubah jadi 4X. Maka kita peroleh hasilnya 100 dikali 2 pangkat min 4X. Maka setelah hasilnya ini kita peroleh pasangan A-nya itu adalah A ke sini. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke tipe B. Kita peroleh Fx-nya itu sama dengan 100 dikali 2 pangkat min X. X-nya itu skalanya 2, berarti di sini min 2X. Maka kita peroleh 100 dikali 2 pangkat min 2X. Kita pasangkan, dia pasangannya itu dari B ke sini. Gitu ya. Lanjut kita ke tipe C, yaitu Fx itu sama dengan 100 dikali 2 pangkat min X. X-nya itu jadi 5X. Berarti ini 5X. Maka hasilnya 100 dikali 2 pangkat min 5X. Sesuai dengan pasangannya, dia dipasangkan ke sini ya sobat. Oke. Next, kita lanjut ke tipe D. Ada Fx itu sama dengan 100 dikali 2 pangkat minus. X-nya itu adalah Kx. K-nya itu setengah, berarti di sini setengah X. Maka diperoleh 100 dikali 2 pangkat min setengah X. Nah, di sini min setengah X itu ada di sini. Berarti ini pasangannya ke sini. Set. Gitu ya. Yang terakhir itu tipe E-nya. Berarti Fx kita
masukkan X-nya itu jadi KX. KX-nya itu adalah 1/4 X. Berarti 2 pangkat min 1/4 X. Kita peroleh 100 dikali 2 pangkat min 1/4 X. Maka pasangannya itu adalah ini. Paham ya sobat? Kita lanjut ke soal nomor 5. Obat yang dapat digunakan dokter tersebut adalah, nah sobat ingat, di sini ada dia efektif jika bakterinya berkurang. Maka kita perhatikan tipe obat yang sudah kita peroleh. Yuk, yang 100 dikali 2 pangkat min 4X bisa direpresentasikan jadi 100 per 2 pangkat 4X. Artinya si pembaginya itu mengalami pertambahan. Ketika si pembaginya mengalami pertambahan, bakteri makin berkurang. Artinya tipe A bisa digunakan. Paham ya? Next, yang ini kita bisa representasikan jadi 100 dibagi dengan 2 pangkat 2X. Ini juga mengalami pertambahan si pembagi. Artinya bakterinya berkurang. Maka ini bisa kita gunakan. Next, yang ini 100 dibagi dengan 2 pangkat 5X. Nah, dia mengalami 5 kali pertambahan si pembaginya, maka bakterinya itu berkurang. Maka ini efektif juga digunakan. Kita lanjut ke bagian yang D-nya. Di sini ada 100 dibagi dengan 2 pangkat setengah X. Nah, di sini kan pangkatnya itu mengalami pengurangan. Artinya si pembaginya bertambah. Maaf, artinya si pembaginya itu kecil. Ketika si pembaginya itu kecil, maka bakterinya itu akan bertambah. Maka ini tidak bagus digunakan. Begitu juga dengan obat E, dia akan mengalami si pembagi berkurang, maka bakterinya mengalami pertambahan. Maka ini tidak bagus digunakan. Paham ya sobat? Oke, kita lanjut ke wacana berikutnya. Oke, pada wacana ini ada jumlah tenaga kerja di suatu perusahaan itu dinyatakan dengan rumus N itu sama dengan 300 yang dikali dengan 0,02 dipangkatkan 0,6T. Yang ditanya itu adalah di bagian A, berapakah jumlah buruh pada awalnya? Awalnya itu mengartikan T-nya itu sama dengan 0. Maka kita punya banyak buruh itu adalah 300 yang dikali 0,02 dipangkatkan dengan 0,6 dikali dengan si T-nya yaitu 0. Maka kita punya 300 dikali 0,02 bilangan yang jika dikali 0 itu hasilnya 0. Maka hasilnya 300, 0,02 dipangkatkan 0, maka hasilnya itu adalah 1. Karena bilangan apapun dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Maka N-nya itu kita punya 300. Maka ini sebanyak 300 orang. Paham ya sobat? Kita lanjut ke bagian B-nya. Di sini berapakah jumlah buruh setelah 3 tahun? Berarti T-nya itu sebesar 3. Maka kita punya N-nya itu sama dengan 300 dikali dengan 0,02 dipangkatkan dengan 0,6 dikali dengan 3. Maka ini sama dengan 300 dikali dengan 0,02 dipangkatkan 1,8. Secara matematisnya itu sebesar 0,26. Maka ingat sobat, orang tidak bisa dibuat ke dalam desimal, maka kita lakukan pendekatan itu sebesar 0. Maka banyaknya orang selama 3 tahun itu tidak ada atau disimbolkan dengan 0. Paham ya sobat? Oke, kita lanjut ke wacana berikutnya. Kita lanjut ke wacana berikutnya. Ada perkembangan suatu populasi bakteri itu setiap T jam dirumuskan dengan QT itu sama dengan 20 dikali Euler pangkat 0,03T, di mana T-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, yang ditanya di bagian A itu adalah tentukan jumlah populasi mula-mula. Ingat sobat, ketika ada kata mula-mula awal pertama, maka T-nya itu sama dengan 0. Maka kita punya banyaknya bakteri itu adalah 20 dikali E pangkat 0,03 dikalikan dengan 0. Maka hasilnya
20 dikali Euler. Di sini 0,03 kali 0 itu adalah 0 ya. Jika bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1, maka di sini kita peroleh sebanyak 20 bakteri. Oke, kita lanjut ke bagian B-nya itu. Berapa jumlah populasi bakteri setelah T-nya itu 72 jam? Berarti di sini T sama dengan 72. Maka kita punya Q72 itu adalah 20 dikali Euler. Di sini 0,03 dikalikan dengan 72. Maka hasilnya itu adalah 20 kali Euler. 0,03 dikali dengan 72 hasilnya 2,16. Maka ini sebenarnya sudah benar ya sobat. Tapi jika mau dijabarkan, ingat bilangan Euler itu nilainya itu adalah 2,71828 dan masih banyak lagi. Ini kita pangkatkan 2,16. Nah, kita pakai aja 2 di belakang koma berarti 2,72 ya. Maka ini dipangkatkan dengan 2,16. Maka diperoleh hasil bakterinya itu sebesar 173,659 dan seterusnya. Oke, kita lakukan pendekatan, itu bulatkan ke bawah sobat, maka sebanyak 173 bakteri. Paham ya sobat? Oke, kita lanjut ke wacana yang terakhir. Pada wacana ini ada persamaan suatu permintaan akan barang tertentu ditentukan dengan rumus P sama dengan 500 dikurang dengan 0,5 dikali Euler pangkat 0,004x. Maka kita lanjut ke pertanyaan yang bagian A. Jika X-nya 1000 satuan barang, yang ditanya itu harga barangnya. Maka harga barang itu sama dengan 500 dikurang 0,5 dikali Euler pangkat 0,004 dikali dengan X-nya yaitu 1000. Maka kita peroleh 500 dikurang 0,5. Di sini Euler 3 di belakang koma, maka coret 3 deh, maka tinggal di sini 4. Sebenarnya sampai sini udah benar ya sobat. Tapi jika mau dijabarkan, maka di sini kita peroleh 500 dikurang 0,5 dikali Euler pangkat 4 itu sebesar 27,29908 dan seterusnya. Maka ini akan dihasilkan sebesar 472,70092 dan seterusnya. Maka pendekatannya itu sebesar 472. Paham ya sobat? Oke, kita lanjut ke bagian B-nya. Di sini ketika X-nya itu 1500 barang, maka harganya itu adalah 500 dikurangi 0,5 Euler pangkat 0,004 dikali dengan 1500. Sobat ingat, 4 dikali 15 itu adalah 60. Maka coret 3 nolnya, maka tinggal 6. Maka P-nya itu adalah 500 dikurang 0,5 Euler pangkat 6. Sampai sini sudah selesai ya sobat. Tapi jika mau dijabarkan, yuk langsung kita jabarkan. 500 dikurang 0,5 dikali Euler pangkat 6 itu hasilnya 201,7144. Masih banyak lagi ya di belakang komanya. Maka P-nya itu sama dengan 500 dikurang 201,7144 itu diperoleh 298,2856 dan seterusnya. Pendekatan boleh dilakukan, ini hasilnya 298. Paham ya sobat? Oke sobat, mungkin itu dulu terkait transformasi geometri dan fungsi eksponennya. Jika sobat belum paham, silakan komen di kolom komentar. Dan buat sobat yang sudah paham, silakan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan di video selanjutnya.